Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Osvaldo Andreas Sujono, absen 23 dari kelas 12 MIPA 4. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru-guru saya yang mengajarkan tiap mapel, yaitu mapel biologi, fisika, dan kimia. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui monolog yang akan saya berikan. Silakan menonton. Setelah vaksin Pfizer COVID-19 tersebar yang awalnya ke Amerika Serikat dan dilanjutkan ke seluruh dunia, banyak orang yang berdiskusi dan berspekulasi tentang apa isi dari vaksin tersebut. Semenjak vaksin Pfizer secara resmi disetujui oleh Administrasi Makanan dan Obat-obatan Amerika Serikat pada Desember 11, 2020, zat-zat yang terkandung dalam vaksin telah diumumin secara publik dan dapat kita lihat secara online. Zat-zat terkandung dalam Pfizer terdiri dari mRNA, lipid-lipid yang termasuk adalah ALC 3015, ALC 0159, DSPC, dan kolesterol. Terdapat juga garam-garam seperti potasium klorida, kalium fosfat monobasa, natrium klorida, dan natrium fosfat dibasik dehidrasi. Dan zat yang terakhir adalah sukrosa. Banyak orang yang bingung dengan zat-zat tersebut dan tidak mengenal kegunaan dari zat-zatnya. Pada kali ini, saya akan membahas tentang kegunaan mereka. Zat yang paling utama dalam vaksin Pfizer adalah messenger RNA atau yang biasa disebut dengan mRNA. mRNA bekerja dengan mengkodekan sebagian protein lonjakan yang ditemukan di permukaan SARS-CoV-2. mRNA ini menggunakan potongan protein yang dikodekan untuk menciptakan respons imun di dalam tubuh yang kemudian mengembangkan antibodi sendiri. Tubuh kita akan mulai dengan membangun banyak antibodi yang nanti akan menyerang dan membunuh virus SARS-CoV-2 yang asli dan memusnahkannya jika kita terpapar dengan virus tersebut, dan tubuh kita dapat belajar untuk melawan SARS-CoV-2. Akan tetapi, kita tidak bisa menginjeksi hanya mRNA dalam tubuh kita, karena tubuh kita akan membunuh benda asing yang berada di dalam tubuh, termasuk mRNA tersebut. Oleh karena itu, terdapatlah banyak varietas lipid dalam vaksin Pfizer. Lipid tersebut akan membentuk bola-bola kecil pelindung yang membungkus mRNA. Salah satu lipid menempel pada mRNA, lalu lipid lainnya membentuk struktur bola yang nantinya akan membantu mRNA memasuki sel antibodi tubuh dengan menembus membran sel, sehingga mRNA dapat bekerja dalam sel antibodi. Lipid lainnya lagi berfungsi untuk mencegah terjadi gumpalan antara bola-bola kecil lainnya. Proses tersebut disebutkan dengan nama lipid nanopartikel atau yang disebut dengan LNP. Lalu komponen lain dalam Pfizer adalah garam. Garam-garam dalam vaksin Pfizer seperti potasium klorida, kalium fosfat monobasa, natrium klorida, dan natrium fosfat dibasik dehidrasi atau disebut dengan garam-garam PBS berfungsi untuk menyeimbangkan pH dalam Pfizer dengan tubuh manusia. Keseimbangan pH ini dibutuhkan untuk menjaga sel antibodi untuk hidup. Sukrosa sendiri memiliki guna untuk menjaga struktur lipid dan garam sehingga dapat menjaga kestabilan vaksin dalam temperatur dingin yang dibutuhkan mRNA. Jika kestabilan vaksin tidak dijaga, maka akan terjadi kontaminasi yang akan menyebabkan mRNA secara cepat hancur, sehingga vaksin tidak dapat berfungsi. Tetapi pada saat melakukan penyuntikan, vaksin Pfizer butuh dicampur dengan cairan garam tepat sebelum injeksi, agar vaksin tersebut diencerkan ke konsentrasi yang tepat. Hanya saja setelah pencampuran vaksin, memiliki kurang lebih 6 jam sebelum vaksin tidak bisa digunakan lagi. Ketika proses penyuntikan, tekanan dalam silinder jarum suntik meningkat karena bentuk jarum suntik yang sangat runcing sehingga jarum memiliki luas permukaan yang kecil. Dan ketika jarum tersebut menerima gaya, tekanan yang terjadi akan menjadi besar sehingga cairan dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh. Lalu pada proses penyuntikan, kontinuitas fluida yang diterapkan adalah fluida stasioner. Ketika cairan vaksin diinjeksi ke dalam tubuh, massa fluida vaksin yang keluar dari suntikan harus sama dengan massa fluida vaksin ketika berada di dalam suntikan tersebut, walaupun harus melewati jarum suntikan yang berdiameter lebih kecil. Proses tersebut menunjukkan bahwa massa fluida bersifat konstan. Lalu, kenapa sih kita harus melakukan penyuntikan vaksinasi COVID-19? Selain untuk menanggulangi pandemi COVID-19, vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga jika suatu saat terpapar penyakit tersebut, maka hanya akan mengalami gejala yang ringan. Sebaliknya, apabila tidak melakukan vaksinasi, maka tidak akan memiliki kekebalan tubuh yang spesifik terhadap penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan memberikan vaksin tersebut.
Apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata, maka akan terbentuk suatu kekebalan kelompok atau yang biasanya dikenal dengan herd immunity. Perlu diingat juga dalam menanggulangi pandemi COVID-19, upaya vaksinasi dilakukan tidak hanya menjadi satu-satunya upaya untuk melindungi masyarakat dari penularan COVID-19. Selama sebelum mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity, maka pencegahan yang efektif saat ini adalah mematuhi protokol kesehatan 5M, yaitu double mask dengan masker medis, dilapisi di bagian luarnya dengan masker kain agar menutupi rongga dari masker medis tersebut, menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas. Dan itulah pentingnya melakukan vaksinasi dan penjagaan prokes. Untuk membaca lebih lengkapnya tentang vaksin Pfizer, bisa dilakukan dengan mengklik ke link yang ada di box deskripsi. Sekian untuk penjelasan tentang vaksin Pfizer dan pentingnya melakukan vaksinasi. Saya berterima kasih kepada para penguji karena telah menonton hingga akhir video. Dan sebagai penutup, saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.